Saya diam tuh Bang Ali, mungkin karena udah teler, saya tidur Bang Ali. Saya tidur tengah malam, tiba-tiba kok udah mungkin ada minuman saya udah mulai agak-agak ini kali ya. Saya kesadar, gitu saya kebangun, tiba-tiba si Pak Willy ini udah ada di atas saya Bang Ali. Lagi saya udah nggak pakai baju malah udah pakai celana, ini celana panjang saya udah ada di bawah kaki. Udah melorot. Udah diplorotin. Berarti posisi udah masih pakai Bang Ali. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ale Jejak Backpacker, satu-satunya host paling tampan se-Bekasi dan sekitarnya, yang pastinya wajib diselamatkan dari kepunahan. Di hadapan saya telah hadir seorang narasumber yang merupakan korban dari penyimpangan pelecehan seksual. Seperti apa kisah yang dialami oleh narasumber kita ini? Dan seperti apa kejadiannya? Langsung aja kita sapa narasumbernya. Assalamualaikum Bang Aden. Ya Bang Aden, terima kasih banyak nih sudah hadir lagi buat menceritakan pengalamannya yang wow, kok bisa gitu ya. Nah di sini Bang Aden ini merupakan, maaf Bang ya, korban pelecehan seksual ya. Sesama jenis ya. Nah, itu seperti apa sih kejadiannya kok bisa sampai ke situ, Bang? Mungkin Bang Aden langsung cerita aja kali ya. Baik, Bang. Oke, silakan Bang Aden. Berawal saya dari ikut teman markir di sebuah kayak klinik kecantikan. Saya markir, saya ketemu tamu klinik kecantikan. Maaf, tahun berapa itu? Tahun 2000, Pak. 2000, oke. Kecantikan datang beserta istrinya. Mungkin dia mengantar istrinya yang korban operasi gagal ya. Akhirnya dia datang, saya ngobrol, saya bercerita kalau saya butuh kerjaan karena saya orang nggak ada. Saya bilang itu kan saya pengen bantu keluarga. Akhirnya ternyata orang yang ketemu sama sini orang yang tepat buat saya. Dia punya restoran di KM Ciremai, rute Jakarta Jayapura. Nah, singkat cerita, dia kasih kartu nama dia ke saya disuruh datang esoknya, langsung saya disuruh datang paling telat tuh jam 10 ke daerah percetakan negara, Bang Ale. Kantornya ya. Kantornya, office-nya dia kan. Nah, saya datang, saya bilang, saya boleh nggak bawa temen kalau ada yang mau? Oh silakan nih kan, silakan kalau dia ini udah saya bawa. Oke, saya bertiga ngelamar Bang Le, bawa lamaran. Saya di check up Bang Le, di check up seperti namanya kita mau kerja di kapal kan, jasmani semua kita di check up, interview, psikotes. Nah, belum dinyatakan dulu, saya pokoknya selang 3 hari saya dikabarin, saya ninggalin nomor telepon kan, saya dikabarin berangkat harus ke pelabuhan Tanjung Priuk dengan sudah persiapan, semua udah prepare, sudah harus bawa perlengkapan dari mulai peralatan mandi segala macam, pakaian buat kita nanti di kapal. Udah saya berangkat, saya kompromi sama orang tua, akhirnya orang tua setujuin. Saya pamit, saya berangkat tuh pagi ke Tanjung Priuk. Saya berangkat ke Tanjung Priuk, nunggu pengumuman kan, dikasih arahan-arahan dulu di kapal seperti ini. Nanti kalau udah sampai di daerah timur harus seperti ini. Tingkah kita, sikap kita, nggak boleh kita asal ucap, mata, nggak boleh asal mandang-mandang karena orang sana beda gitu. Udah. Setelah itu dibacain siapa-siapa yang lulus, ternyata saya yang lulus. Saya langsung berangkat. Yang 2 orang ini teman saya
nggak lolos. Nggak lolos. Nggak lolos. Nah saya sempat down juga Bang Ali, saya pikir ini bukan kerja deket kan, saya bilang jauh di tengah lautan, saya bilang kan resikonya pasti mati ya kan. Terus saya dibesarin sama insinyur saya kan, udah berangkat aja, malu kalau sampai pulang kita bertiga, berangkat aja kita, kalau salah satu bahkan ada rasa bangga juga, jadi nggak malu pulang ke rumah. Si Anu berangkat ini nanti mungkin berikutnya, udah saya berangkat dengan bertanya, saya naik, saya taruh barang saya ke tempat restoran saya taruh, masa udah tuh saya perkenalkan diri ke karyawan yang lama, kenalkan dari daerah mana, tinggal di mana kan, terus mau dibilang, saya bilang saya masak bisa, saya bilang itu ya udah untuk sementara karena yang masak orangnya udah lebih, udah banyak, jadi saya di bagian ngambilin orang bekas makan Mali, lap-lapin waiters, lap-lapin meja, nganter makan gitu kan. Udah tuh saya kerja seperti itu. Ternyata itu restoran setelah 1 hari saya merasa menikmati Bang Ali, karena benar-benar terjamin. Pagi udah ada susu makanan tuh semua lengkap. Nanti siang kalau kita mau makan apapun dia tinggal makan. Mau ngerokok tinggal ambil gitu. Rokok kita apa nih gitu kan, ya tinggal ambil udah. Sehari kita kuat 3 bungkus, 3 bungkus kita ambil. Nggak ada hitung-hitungan, nggak ada hitung-hitungan balik, kita nggak beli. Kan kalau di laut di kapal itu kan rokok bisa 2 kali lipat Bang Ali. Nggak seperti kita ada di daratan kan, harga rokok udah tuh. Setelah sampai ke pelabuhan, kalau nggak salah pelabuhan Bau-Bau Bang Ali, itu kan ombaknya mulai kenceng. Terus saya dapat kabar juga sama orang di sini, kacau gitu kan daerahnya, gampang bersentuhan, gampang kesel Bang Ali, sensitif. Kalau kulit hitam kan, karena mungkin merasa mungkin itu wilayahnya dia atau gimana Bang Ali. Udah tuh, jadi saya pepet terus nih orang Manado. Saya pepet teman saya yang gondrong, terus saya dekat dia gitu kan, karena saya lihat dia orang agak-agak enak, berani gitu Bang Ali. Saya dekat situ. Nah, pas kejadian itu dia berantem Bang Ali. Gara-gara mata, jadi dia sama ceweknya sama saya Bang Ali. Saya kan kebingungan Bang Ali, orang saya nggak tahu menau kan, dari berantem sama orang Papua Bang Ali. Gitu. Dia berantem, saya kabur. Ya kan, saya kabur, saya ngumpet di pojokan. Jadi kan justru bangku kan sistem di bor Bang Ali. Gitu, di bor selang udah selesai, datanglah petugas Brimob kan, udah datang ngamanin. Ini teman saya diamanin dulu, nggak boleh dikasih ke bagian luar dulu, karena takutnya kan ini yang Papua itu kan dia dendam bagaimana. Nah kebesokannya pas sudah itu saya udah mulai ini Bang Ali, makin kesana makin laut makin ini kan, saya mulai mual Bang Ali, udah nggak udah sakit lah, saya kan gampang masuk angin tuh. Udah teman, udah lu minum aja, minum gitu kan, mumpung si ini bawa nih gitu kan. Tapi gue nggak biasa minum gitu kan, lu mau muntah-muntah terus ya kan, nggak berhenti. Nah lu minum, udah saya coba minum nih Bang Ali, minum pahit kayak kita spiritus Bang Ali, kayak kita minum spiritus, panasnya nggak nahan itu minuman ya kan, padahal udah dicampur sama Fanta, yang manis-manis, udah minum itu lama saya teler juga Bang Ali. Ya kan, kok cuma segini dong udah telernya udah parah gitu, saya bilang kan. Udah tuh akhirnya ternyata manajer saya sebut namanya Pak Willy Bang Ali, manajer saya Pak Willy. Saya juga nggak tahu nih dia suka sama saya kok, gimana ceritanya kan, sama laki. Nah dia ternyata dia setiap hari tuh merhatiin saya Bang Ali, ternyata mungkin. Nah pas saya lagi duduk itu, saya minum mulai mabuk, saya dipanggil sama temen saya nih, dipanggil lu sama Pak Willy di ruangannya gitu kan. Lu ngapain Pak Willy manggil gitu kan, orang udah bukan jam kerja kok, saya bilang itu kan. Nggak tahu dia manggil, cepet sampai saya samperin nih, saya samperin, saya ketok kan.
malam Pak gitu kan, silakan duduk gitu kan. Ya Pak, ada apa Pak, saya bilang gitu kan. Kamu di sana ngapain? Minum Pak gitu kan. Minum apa gitu. Kata sih cap tikus, saya bilang gitu kan. Gitu. Kamu bilang di sana nggak minum, nggak suka mabok. Memang iya pas saya nggak suka mabok, ini aja karena suruhan teman-teman, karena buat ngilangin mabok laut, karena kata mabok laut itu bahaya, dahsyat gitu kan. Kalau belum sampai keluar isi perut kita semua tuh belum berhenti. Itu kamu tahu nggak ini udah daerah rawan, ya kan? Kamu jangan macam-macam kamu di sini gitu kan. Gitu bilang gitu kan, kamu di sini udah bukan pulau kita lagi, ini udah pulau timur gitu kan. Habis gimana Pak, orang disuruh sama teman-teman itu kamu udah berat, mau kamu di sini udah tidur, nggak usah kamu keluar lagi. Oke. Tapi saya masih mau di depan apa gitu kan. Kamu apa mau nggak dengar omongan saya gitu kan. Saya di sini pengalaman. Gitu kan. Saya di sini udah bertahun-tahun di sini. Saya tahu jadinya gitu kan suasana sini. Ya Pak. Saya diam tuh Bang. Mungkin karena udah teler, saya tidur Bang Ale. Saya tidur tengah malam, tiba-tiba kok udah mungkin ada apa, minuman saya udah mulai agak-agak ini kali ya. Saya kesadar gitu, saya kebangun tiba-tiba si Pak Willy ini udah ada di atas saya Bang Ale, lagi ngeberaya. Saya udah nggak pakai baju malah, udah pakai celana, ini celana panjang saya udah ada di bawah kaki, Udah melorot. udah dipelorotin. Berarti posisi udah Masih pakai sempak Bang Ale. Oh. Sempaknya belum diinin sama dia. Dia udah sempak depan dia, jadi mungkin dia udah pegang saya kali, mungkin dia kan. Gitu udah tuh saya kebangun Male, saya kaget, Pak Budi apa nih, saya buru gini kan. Jadi kayak perempuan, saya langsung langsung gitu Mal, langsung kan. Iya, sambil mau naikin tanah saya kan. Saya bilang udah kamu diam aja gitu kan. Ini kenapa Pak Willy ini, ada apa nih gitu kan. Saya baru mulai udah enakan kan, karena mungkin minumannya udah hilang gitu kan. Kan gini, kamu jauh-jauh apa kerja di tengah lautan, apa yang kamu cari? Uang, saya bilang gitu kan. Kamu butuh uang kan, butuh uang ini kan ya gitu. Sekarang ini, selama saya lihat kamu, saya suka sama kamu. Gimana ceritanya Pak Willy gitu kan. Saya cowok, Pak Willy cowok gitu kan. Saya baru lulus sekolah, saya belum itu Willy kan. Saya bilang gitu kan, iya saya suka sama kamu. Nggak bisa Pak Willy gitu, saya normal, saya bilang gitu kan. Udah kamu jangan banyak bicara gitu waktu itu kan. Dia maka agak logat-logat ini Bang Ali, logat Manado, karena dia orang sana kan. Gitu. Dia bilangnya bukan kamu. Ngana diem aja, Ngana pulang bawa uang banyak. Tapi saya nggak mau Bang Ali. Gitu kata dia. Udah saya nggak masukin punya saya ke kamu. Saya cuma saya isep Bang Ali. Sampai dia nelen kita. Katanya dia bilang dia udah pas itu aja saya minta. Saya tetap nggak mau Bang Ali. Ya kan, nggak mau, saya nggak mau. Itu aja saya minta. Udah marah Bang Ali. Saya langsung ditegrep, saya lari sana, lari sini, saya lari kan karena ruangan dia kan begitu Bang Ali kan. Saya lari. Kebenaran ada orang di luar tuh, suara orang beli balik. Beli yang jualan. Ini mau beli apa, beli rokok atau beli apa di kafe saya kan, saya jual rokok juga. Oh oke. Itu saya ketolongin Male, jadi pintu dikunci, saya nggak bisa keluar. Ya kan, ternyata ini mungkin namanya orang Papua lagi habis mabok kali Male. Jadi terus aja walaupun kagak disautin tetap aja teriak-teriak. Dibuka nih sama Pak Willy-nya ini. Mungkin mau ngasih tahu udah nggak nerima ini apa pembeli ya. Dari situ saya Mas itu lari kan pintu, saya lari Bang Ali langsung. Saya lari, saya sampai ke dak paling bawah tuh, saya di dak paling bawah. Saya bingung saya mau kemana gitu kan. Belum ada yang saya kenal, terus yang teman-teman saya kan udah punya masing-masing punya tempat tinggal di kapal. Kalau saya kan karena saya baru, saya tidur di bangku restoran Mali di depannya. Oh. Gitu. Belum dapat kayak mes kamar. Belum.
Gitu. Belum masih jadi tiap hari tidur situ aja tuh. Di sekalian ngejagain KP saya. Jadi kan kalau KP saya ini awalnya setelah udah nyampe ke Maluku tuh, daerah Maluku itu udah tutup sampai jam 12 Bang Ali. Kalau yang kemarin ini full time. Karena di sini kan daerah rawan. Jadi stop jam 00 stop nggak boleh lagi. Udah tuh saya kabur sampai pagi saya kebangun sama penumpang, saya dibangunin karena saya tidur di emperan. Gitu, saya tidur di emperan, saya kebangun kayak orang linglung gitu kan. Di kapal ya, jadi kayak orang keinget saja lagi ada di rumah Bang Le. Jadi karena saya di kapal ya, gue di kapal gitu kan. Udah saya naik ke atas ke tempat restoran saya, pas kebetulan pas lagi rame Bang Le pengunjungnya. Ya kan, saya diri kayak orang bengong mau masuk ke dalam ruangan KP. Takut sama Pak Willy itu kan, saya takut. Saya cari-cari, mata saya muter-muter, ketemu teman saya nih pada nongkrong di pojokan meja. Pojokan meja, saya duduk. Dari mana lu gitu. Pas selesai pada ketawa semua Bang Ali. Wah, lu habis di nama Willy dia gitu, sama Willy. Iya semalam gue diinin sama Willy gitu kan. Kapan lu diinin sama Willy gitu kan, semalam kerjain gitu kan. Nah dia kebetulan dia nggak ada saat itu Bang Ali, karena dia lagi bukan shiftnya dia kan yang jaga di malam itu. Nah kalau saya karena saya tidurnya di kafe, jadi saya kerja tuh on time semau saya Bang Ali. Jadi kalau mereka memang ada jam-jamnya pagi sampai ini kan. Wah lu coba ngaca deh, cuma ngaca di mana sih di sini? Lu ke toilet gitu kan, lu ngaca sana gitu kan. Saya turun, saya cari toilet malah saya ngaca, cupangan semua Bang Ali. Oh, udah merah-merah. Wah, mending 1-2 biji banyak Bang Ali, ini banyak. Wah, gimana Pak? Saya jadi malu Bang Ali, saya mau keluar kamar mandi jadi malu karena saya udah ngeliat muka saya begini. Tadinya saya nggak malu karena saya belum ngaca. Pas ngaca, wah iya parah banget ya gitu kan. Wah, saya udah mulai nutupin muka saya kan sana ke atas gitu. Ada punya ini enggak sih apa balsam buat ngilangin? Itu saya bilang gitu kan. Ini nih pakein cuma kali saya udah kayak orang ini Mali. Lu kenapa nggak mau aja sama Willy gitu kan? Oke, lalu dia bukan kayak yang lain-lain yang masukin barangnya ke bol kita, bukan, dia cuma ngisep doang. Gitu dapat duit. Enggak bilang gitu kan. Gak mau gua gitu kan. Oh, berarti mereka ini korban semua nih, udah semua. Nggak tahu deh saya Malik. Malam cuma deh kenapa lu gak mau gitu doang, mereka bilang nggak mau dapat duit lu kan, dijamin lu gitu kan. Jadi Willy itu ngancam saya Malik. Pokoknya saya nggak boleh lagi deket-deket sama perempuan Malik, nggak boleh duduk-duduk ngobrol-ngobrol sama pengunjung, saya kagak boleh. Dan saya ditempatin di dapur Bang Malik, nggak boleh lagi di luar sih. Kan, usah kamu di dapur, kamu nggak boleh ketemu orang di luar kan. Udah saya nggak mau Bang Ali, saya tetap di luar. Terus saya nggak mau, saya udah takut aja Bang Ali. Wah ini kacau nih kan. Saya udah nggak berani lagi tidur di depan kafe Bang Ali. Takut tiba-tiba saya malam digotong, saya dilempar ke laut sama Willy itu kan. Innalillahi ya. Udah tuh saya sampai selang 4 hari saya di situ. Udah dia tetapnya aku udah, karena dia juga atasan saya bingung Bang Ali kan. Jadi apa yang dia perintahin kan kayak ini kesini. Nah pas tragedinya pas udah sampai di Jayapura Bang Ale. Di Jayapura itu dia ngajak saya ke pasar belanja peralatan ini barang-barang restoran kayak sayur segala macam saya belanja. Sama dia karena saya juga anak baru kan, saya belanja. Nah sampai belanja saya disuruh nungguin belanjaan di pinggir kapal, jadi yang ngangkutin lain lagi orang. Oke. Sampai bersih, sampai selesai tuh barang-barang kayak wortel. Jadi saya tuh masakan apa aja ada Mali, Nusantara. Oke. Gado-gado ada segala macam, bubur Manado ada. Pokoknya yang setiap daerah tuh ada di saya kan. Udah itu bentar ya kamu tunggu sini. Nah dia minta tuh ID card saya Bang Ali. Saya nggak ada rasa curiga mau dia apain kan, buat apa ini, udah saya pegang dulu sini gitu. Kita turun lagi, saya turun, kita ada yang mau kita ini lagi, kita tuju. Oh iya deh Mali, udah tuh dia pergi tuh
Dia pergi kok nggak turun-turun nih kan. Pak Willy gimana nih nggak turun-turun nih kan, saya tungguin, saya lihat ke atas, telingung. Sampai pengumuman di speaker kan, 1 jam lagi kapal akan berangkat. Waduh gimana nih Pak Willy nih gitu kan. Saya udah mulai panik tuh kali. Sampai 1,5 jam sampai hitungan menit juga enggak nongol. Saya coba maju ke atas dan naik ke atas, saya dihadang sama petugas pelabuhan sama anggota BRIMOB. Saya dihadang, saya nggak bisa masuk karena saya nggak ada ID card kan. Saya udah kasih tahu identitas saya kerja di Cafe Taria Dak 7 gitu kan, Dak 7. Tetap nggak bisa diizinin naik ke atas kan. Saya diturunin lagi turunin. Waduh gimana, pas udah mulai udah detik-detik kapal mau berangkat, saya terobos Bang Ali. Saya terobos, saya lari, diuber-uber saya sama petugas uber, saya lari ke atas. Pak Willy tolongin, saya kan kerja di sini Pak Willy, kenapa Pak Willy nggak turun? Saya tungguin di bawah gitu kan. Dekat saya di bawah gitu. Pak, saya kerja di sini Pak. Nggak diakuin sama Pak Willy. Dibilang saya bukan karyawannya dia. Udah saya diteng-teng Bang Ali. Saya diteng-teng, saya digebugin sepanjang jalan, saya dilempar lagi ke daratan. Oh, sama petugas iya, petugas saya dilempar. Karena kan kalau di Papua kan steril Bang Ali. Papua kan nggak boleh sembarangan orang itu kan. Saya dibuang. Wah, di situ saya udah mulai netesin air mata Bang Ali. Saya udah mulai nangis. Saya tinggal, ternyata ada teman saya Bang Ali yang ngeliat saya di bawah Bang Ali. Saya dilemparin ID card-nya dia Bang Ali. Oke. Nah, kan model kan kayak kertas gitu Bang Ali. Kayak kita lagi mau tes kan gitu. Alhamdulillah tuh dia nggak nyemplung ke laut tuh, kertas tuh posisinya masih jatuh di daratan Bang Ali. Saya ambil. Mungkin petugas ngelihat kali saya nerima ID card, saya udah bawa ID card, tetap ditolak Bang Ali. Tetap ditolak, nggak boleh apa naik. Mungkin fotonya beda apa gimana kali, ada foto kan. Fotonya beda, udah di situ saya sujud Bang Ali. Saya udah mohon, ya Allah kalau emang saya mati di sini ya Allah. Ya udah ya Allah, angkat aja ya, nggak usah perlu lama-lama. Ternyata pas saya ke atas itu Bang Ali, itu kan orang pada sama keluarganya kan pada nganterin kan. Itu di antara orang-orang itu ada nenek-nenek Bang Ali. Oke. Nenek-nenek itu ngelempar kertas Bang Ali. Inian kertas. Apa sih, bajakan kertas. Dilempar itu, saya sambil saya nangkap itu ketangkep sama saya itu kertas Bang Ali. Ternyata uang Bang Ali. Oh. Itu uang tuh kalau nggak salah sebentar 100.000 Bang Ali. Sama alamat. Nah, saya sempat lihat itu nenek itu ada di tengah-tengah kerumunan orang Bang Ali. Itu. Wah, di situ saya nangis Bang Ali. Kalau nggak ada itu saya nggak gimana mau ngubungin keluarga di Jakarta Bang Ali. Saya nggak ada, cuma baju di badan doang. Ini kan apalagi di Papua kan. Memang lagi pas konflik di sana kan. Udah gitu pas saya pegang, saya bilang uang saya kantongin alamat. Itu sekitar kalau nggak salah jam udah maghrib Bang Ali. Udah mulai gelap tuh kan. Langit udah gelap. Saya mau keluar ke pelabuhan, dilarang Bang Ali karena di luar lagi rusuh. Nggak tahu rusuh apaan, pokoknya lagi rusuh aja di luar. Saya ditahan. Saya baru keluar itu jam 9 malam Bang Ali. Saya keluar malam itu udah nangis Bang Ali, udah sujud saya situ. Sujud di pas kapal udah pergi tuh kan, anak pada ini tangan kan Bang Ali. Wah, saya udah nangis Bang Ali. Wah, mati gue di sini gitu kan. Kenapa gue mau berangkat gitu kan, kalau begini akhirnya kan. Udah itu saya keluar tuh ke pelabuhan Bang Ali. Itu saya jadi kayak orang linglung malah, jadi kayak ngeliat ini rumah gue nih gitu kan, udah ke arah rumah gue. Saya jalan gak tuh, oh iya sadar saya bukan gitu kan. Saya jalan karena tenggorokan aus Bang Ali kan dari sore. Saya mampir ke kayak warung, tapi warungnya warung kayak remang-remang gitu Bang Ali. Warung itu saya mampir, saya beli minum. Ternyata ada anak muda duduk Bang Ali, orang sana Papua. Duduk, saya ikut duduk ngobrol. Saya perkenalkan diri saya, ternyata di alhamdulillah dia mahasiswa sana Bang Ali. Cendrawasih.
mahasiswa, saya cerita dia habis nganterin keluarganya ternyata di pelabuhan, mampir ke situ. Alhamdulillahnya saya dipertemukan sama dia Bang Ale. Saya cerita panjang lebar saya begini tentang di kapal. Terus saya diajak sama dia ke rumah dia Bang Ale. Udah ikut saya ke rumah, kamu nginep rumah saya, kamu capek. Saya jalan Bang Ale ke rumah dia. Ternyata rumah dia di dalam kayak hutan gitu Bang Ale. Itu pohon udah langit aja udah kayak ketutupan itu Bang Ale. Saya jalan baru pas nyampe gerbang kayak hutan gitu dia udah mau tek ranting Bang Ale. Ini pegang buat jaga-jaga ya kan kalau ada binatang gitu. Saya pergi tuh jalan sama dia. Kamu di depan ya kan. Saya belakang tuh gelap banget Bang Ale, orang pohon kayak kita masuk ke hutan Bang Ale. Masuk ke hutan saya datang ternyata rumahnya dia gitu, rumah sana gitu Bang Ale tuh. Iya. Ya kan rumahnya dia kan ternyata orang tua masih tinggal di pedalaman gitu Bang Ale. Ternyata pas sampai rumahnya keluarganya lagi pada ke kota Bang Ale. Ke rumah kakaknya. Ternyata kakaknya itu lagi hamil besar. Jadi pada standby jagain kakaknya. Jadi saya tetap di situ. Nggak mungkin saya turun lagi ke bawah kan malam kan kalau di sana kan angkot taksi Bang Ale. Taksi udah tuh saya tidur di halaman rumahnya dia Bang Ale. Saya nggak berani tidur. Orang hutan itu saya bukan takut sama setan, takut sama binatang buas Bang Ale kan ada ular apa serigala kan. Saya nggak tidur sampai pagi, saya kagak tidur Bang Ale. Karena kan cuacanya kan kalau dingin begitu Bang Ale, saya cuma pakai baju kaos gitu doang. Karena saya ditinggal begitu doang kan, baju saya semua ada di kapal atas kan. Udah tuh saya pagi saya kebangun langsung saya turun ke bawah, langsung naik angkot Bang Ale. Naik angkot ke pasar dulu Bang Ale, ke pasar buat ngubungin ini keluarga kan. Saya cerita sama keluarga, Bu, Aden ada di Jayapura Bu, kan Aden nggak pulang kayaknya, Aden dibuang Bu. Kaget bisa esok Bang Ale kan. Kok bisa ya? Saya ceritain kan di kapal begini. Wow, bisa langsung sakit Bang Ale. Di rumah kan saya telepon tuh dari uang yang dari nenek itu Bang Ale. Nah dari itu saya teleponin, saya telepon bukan ke rumah, telepon ke tetangga karena saya dulu belum ada telepon kan. Tetangga yang punya nomor telepon rumah saya teleponin. Udah tuh saya ajak makan. Nah saya pulang lagi. Nah malamnya saya baru cari alamat itu Bang Ale. Alamat yang di kertas. Ternyata itu alamat itu cewek Bang Ale, cewek ituan kayak jual diri open BO gitu Bang Ale. Cewek tapi baik banget Bang Ale. Saya datang, saya cerita, ini kamu siapa gitu kan tuh. Saya ceritain begini. Saya dapat alamatnya dari nenek lempar ke atas, dari atas lempar ke bawah. Gitu dia bilang itu nenek saya gitu kan. Udah saya nggak nanya itu masih hidup atau enggak, saya nggak tahu deh pokoknya. Udah tuh, tapi di sini nggak bisa nerima laki-laki Bang gitu kan. Gimana Bang gitu kan. Gitu, dan saya juga habis pulang kampung Bang, saya belum bisa bantu gitu. Tuh akhirnya diminta tolong nih sama nih orang Papua ini, tolong abang ini ditampung di rumah kamu dulu, nanti kita gampang ininya kita bicarakan gitu, kasihan abang ini. Udah Bang ya, yang mahasiswa ini mau Bang Ale. Nah setelah itu saya masih kontak ke orang rumah tuh, ternyata abang saya nih cari teman, ternyata teman SMA dia ada yang tinggal di sana Bang Ale, di Freeport Bang Ale. Nah jadi dia bekas preman Bang Ale, bekas pegangannya itu Bang Ale, Tommy Soeharto. Ya kan, centengnya Bang Ale. Nah mungkin nih dia katanya sih ceritanya dia waktu saya udah di rumahnya dia nih, jadi dia nih sama Tommy dilempar Bang Ale karena ingin ngebunuh orang Bang Ale. Mungkin orang besar juga Bang Ale. Jadi diminta-minta dia ditempatin di situ, dikasih kerjaan di Freeport Bang Ale sebagai VR, public relation. Nah hubungin si Bepri ini. Nah lama dikasih saya nomor telepon si teman abang saya ini, inisial Bepri, sekarang udah almarhum Bang Ale. Saya telepon, Bang, Dan gimana lu, kabar lu baik Dan? Baik. Lu tenang gitu kan. Tapi lu kalau gue bawa ke tempat gue jauh Dan, terus gak kapal kan, kalau ke Freeport kan ada waktunya Bang Ale, nggak kayak
di bandara-bandara lain kan balik kapan aja kita bisa. Soalnya ada waktunya, nggak bisa sembarang ke situ kan, berapa hari atau berapa ini gitu. Tapi tentang gue punya temen, ini temen memang baru pertama kali kenal sama gue pas saat seminar di kampus Cendrawasih. Bentar nanti gue hubungin dia, kalau dia oke, mau nampung lo, nanti lo ke situ ya gitu. Karena dari rumahnya dia, temannya dia di Jayapura juga Bang Ali. Ternyata pas besok tetap lagi temannya mau nampung saya di situ Bang Ali, karena dia kebetulan pengantin baru Bang Ali. Jadi istrinya baru hamil. Udah. Jadi saya bilang besok aja deh gitu kan, udah malam nih. Teman abang saya ini minta tetap malam itu juga ke rumahnya. Gitu. Tapi saya udah kehabisan ongkos ini Bang, saya nggak ada ongkos buat bayar ojeknya. Sebelumnya udah ojek aja, nanti saya yang di sini di rumah minta anterin sama yang ngampung saya itu, yang orang Papua itu Mali, yang mahasiswa aja dianterin tuh sama Mali. Saya dianterin dari rumah tuh orang Papua itu ke perkotaan di masih sekitar Jayapura juga. Ternyata teman-teman saya ini udah nunggu depan rumahnya. Mau nunggu saya kan, saya datang, saya sambut, ngobrol. Ini orang Iran dikasih uang karena udah bantu saya kan. Di situ saya cerita perkenalan diri saya sama namanya ini. Saya sebutin namanya kan, ini si Eko nih Mali. Dia orang Jawa, tinggal di Jayapura, nikah sama orang Manado Bang Le. Udah saya cerita ngobrol, ya udah saya disuruh istirahat Bang Le. Nah, jadi dia, kamarnya kan bisa saya misah sama kamar dia. Nah, pas malam itu sekitar jam 11-an saya langsung kayak orang menggigil Bang Le. Mungkin karena pukulan, habis dipukulin di kapal Bang Le. Saya sakitnya minta ampun Bang Le. Saya guling-gulingan dari kasur, saya guling ke bawah, saya guling-guling. Saya mau ketok pintu kamar ini, orang saya sungkan Bang Le, baru kenal. Udah ganggu. Saya teriak sendirian. Ternyata ini dia kan Kristen Bang Le, yang suaminya ngikut agama istrinya kan. Ini mungkin istrinya ternyata memang rutin dia kalau subuh bangun Bang Ali. Mas dia bangun, dia kaget, di depan pintu dia ada saya kan Bang Ali lagi merintih Bang Ali. Dia teriak panggil suaminya, mas itu si Aden tuh kenapa tuh gitu kan, gitu. Dan kenapa Den? Saya diangkat, dibopong, dibawa ke kasur, kenapa? Nggak tahu nih mas, saya sakit banget mas kan. Bisa sakit Bang Ali, ini saya nih. Mungkin namanya saya digulungin Bang Ali kan, dibuang gitu. Akhirnya ya udah panggil dokter, ditelepon dokter Bang Ali. Ditelepon dokter, saya dibawa ke dokter sampai saya dibilang ada apa sih, karena benda-benda luka dalam. Luka dalam, bisa dirawat. Nah, terus saya telepon ibu saya, kebetulan ibu saya dapat info katanya takut Pak Willy ini dendam sama saya, takut nyulik. Akhirnya saya diminta izin sama si Eko ini, kemana dia pergi saya suruh diajak Bang Ale. Takut nanti saya di rumah sendirian Bang Ale. Si yang nampung saya ini kan dia punya usaha ituan percetakan Bang Ale. Percetakan istrinya kerja juga aja, saya ikut kantor lakinya terus setiap hari ikut. Mungkin karena saya rajin Bang Ale, saya rajin, pokoknya saya sebelum ini saya subuh tuh udah rapi-rapi rumah, bersih-bersih macam. Nah dia minta tetap saya tinggal di situ Bang Ali. Jadi minta sama ibu saya, Bu gimana kalau Aden di sini aja Bu, sama saya Bu, ya kan selamanya. Ibu saya nggak ngasih Bang Ali, nggak ngasih. Akhirnya udah pas waktunya pesawat ke arah ke rute Freeport ada, saya berangkat Bang Ali. Saya di situ kurang lebih di Jayapura di rumahnya Eko itu hampir 2 minggu Bang Ali. Saya tinggal, saya di Kemajen, saya dibawa sama dia Bang Ali. Karena takut saya diculik apa gimana, padahal kan nggak mungkin. Udah gede. Akhirnya saya ke Freeport, ke Bepri ini, almarhum Bepri. Saya tinggal di Bepri. Awalnya Bepri ini masih gabung Bang Ali. Satu di mes. Nah di mes kebetulan selang berapa hari si Bepri ini dikasih tempat tinggal, rumah resmi. Itu rumah resmi sama pihak Freeport kan. Udah tuh semua diganti-gantiin, dari mulai hoarding segala macam, sofa. Saya tinggal situ, saya sehari, saya pokoknya apa masak aja Mali. Pokoknya dia pulang sama teman kantor, saya udah nyiapin apa masakan buat dia. Nah udah gitu, karena dia bilang dia rencana mau boyong anak istrinya ke sana Bang Ali, karena dia kasih tempat kan.
Nah terus saya kemana dia pergi Bang Ale. Jadi dia itu PR dia ini ngedampingin pejabat-pejabat pusat kalau berkunjung ke sana Bang Ale. Dia pendampingin apa sih kayak guide, guide-nya dia tuh. Nah saya bawa ke tempat ketika tempat tinggal emas Bang Ale. Di ketinggian waktu 3.000 Bang Ale, 3.000 meter dari permukaan laut. Nah saya jalan sama dia tuh Bang Ale. Saya jalan tuh kalau nggak salah tuh sore Bang Ale. Jadi dia didampingin sama tentara Bang Ale, perwira letnan 1. Nah saya di belakang bertiga Bang Ale. Saya jalan, tiba-tiba saya baru tuh Bang Ale, pas saya keluar udah sampai ini tuh keluar Bang Ali dari semak-semak Bang Ali. Orang sana Bang Ali itu depan mobil tuh panah Bang Ali. Segede kalah panah auto orang tingginya sama panah Bang Ali. Kita udah diem aja Bang Ali. Saya bilang, ya Bang mati nih Bang, kita mati Bang, udah tenang Kebenaran kan nih Bang si Bepri ini walaupun dia udah blasteran, udah bukan kulitnya dia, tapi dia bisa bahasa sana karena bapaknya dia orang Papua. Gitu dia nego itu Bang Ali. Pokoknya di samping depan tuh udah siap panah. Untungnya coba kalau sekarang udah megang pakai senjata di sana kan. Kalau duluan masih panah Bang Ali. Kalau kayak sekarang udah di bredel saya Bang Ali. Udah ditembakin itu pakai panah doang. Akhirnya ini perwiranya kontak ke komando Bang Ali. Datang satu kompi Bang Ali. Mereka udah kabur, udah saya naik ke atas sampai langsung lanjut ke atas. Turun saya dikawal sama tentara. Banyak. Nah ini mereka menghadang itu mau ngapain? Kurang tahu Bang Ali. Pokoknya tiba-tiba keluar ya dari semak belukar tuh udah menghadang kita udah dengan polisi, panah udah ditarik sama dia Bang Ali. Panah udah ditarik kanan kiri udah ditarik. Udah ada lu istighfar aja gitu kan. Istighfar aja yang lo bisa lo sebutnya lo ini aja gitu kan. Jadi nggak tahu maksudnya dia, saya juga nggak terlalu nanya sama karena kan masih belum terlalu akrab Bang Ali kan, jadi nggak terlalu banyak nanya itu ngomong apa tuh Bang dia Bang ngadang kita Bang gitu kan. Saya naik ke atas udah tuh saya di privat saya 1 bulan Bang Ali. 1 bulan udah semenjak itu saya udah nggak pernah dibawa ke atas lagi, saya ditinggal di rumah aja udah. Pas kejadian itu pas saya mau dadang saya udah nggak di lagi sampai saya dikirim ke Jakarta sama dia, dikirimin tiket udah pulang gitu kan. Nanti abang nyusul, abang juga mau ke Jakarta gitu kata dia. Udah saya pulang gitu. Oke. Nah setelah berarti dibiayain sama si orang Bepri ini. Selanjutnya setelah itu masih pernah ketemu sama si Bepri ini? Dia main ke Jakarta Bang Ale, main ke rumah, udah lama dia ini Male diving. Ya dari rumah saya itu sekitar berapa hari di diving meninggal Bang Ale. Jadi meninggalnya di Jakarta. Oke. Istrinya masih di sana? Di sini masih dia pulang, dia itu rencana emang mau boyong anak istrinya Mali. Gitu. Oke. Nah ini kita lanjut, kita agak mundur lagi yang ke belakang ya tentang kasus pencabulan tadi ya. Nah di sini kan si siapa? Willy. Pak Willy. Oke. Nah si Willy ini berarti setelah kejadian itu, setelah Bang Aden diturunkan, dia ini nggak ada kabar sama sekali. Jadi ibu kan nuntut Bang Le ke pihak kantor yang di percetakan negara kan, nuntut minta lah pokoknya anak gue gimana ceritanya biar bisa pulang ke Jakarta. Mungkin diurus, dia bilang sih Willy udah dipecat Bang Le, nggak tahu apa bener atau enggaknya. Karena setahu saya sih Willy masih kerabat, masih saudara sama si pemilik restoran. Jadi kalau untuk dipecat sih nggak mungkin. Gitu. Nah berarti waktu tapi ini maaf ya agak ini sedikit agak terlalu sensitif sedikit.
Ini yang Bang Aden rasakan itu emang belum ada sama sekali dia kayak, mohon maaf, apa namanya? Di maksudnya di atau cuma Enggak, maksudnya di isep ya namanya. Blowjob tuh di isep ya? mungkin kayaknya mungkin Bang Ale. Karena Basah. iya sempak saya tuh udah kebuka Bang Ale. Tapi dalam keadaan itu bisa. Cuma yang kebuka yang depan, yang belakang masih tetap gitu. Oh, yang kedua. Kayak kita mau kencing aja, kayak kita mau kencing. Oh, udah melorot gitu. Yang ya, depannya, melorot. sempak depannya, sempak belakangnya tetap kondisi begitu Bang Ale. Kayak kita mau kencing gitu kan, buka nurunin sempak doang depan doang kan. Seperti itu. Tapi gak ada kayak semacam gitu, nggak ada. Makanya nggak ada Bang Ale. Gitu kan. Mungkin nama dia udah diinin kali Bang Ale. Nah, cuy saya pas berasanya itu kayak gimana sih? Ya kan sama dia. Nah, saya langsung ke mungkin di WhatsApp di cuman saya nggak masih kondisi masih mabok Bang Ali. Masih mabok pas itu saya mulai sadar kan walaupun saya mabok orang walaupun kalau udah itunya disentuh kan pasti kebangun Bang Ali. Nah, bangun saya refleks saya kaget. Saya mundur langsung nyender di tembok kayak perempuan mau diperkosa gitu Bang Ali. Saya tutupin begini. Saya rapetin kaki saya. Gitu. Saya rapetin. Berarti bisa jadi udah sempat keluar ya. Mungkin kali Bang Ale, mungkin ada di lantai. Udah di lantai. Ditelan kali sama dia. Mungkin kali. Soalnya saya bersih Bang Ale nggak ada. Oh, tapi ada basah-basah gitu. Di kayak kita semi balik kalau kita lagi kalau habis nonton kan nonton film itu kan suka netes semua tuh. Oh, tetesan terakhirnya itu ya. Gue kalau kita nonton kayak gitu balik kan ya itu tetes itu kayak gitu ada apa ya, pas saya ingin ada. Nah, tapi Willy itu kalau kata anak-anak versinya dia bukan seperti ini Bang Ali masukin barangnya dia ke kita atau kita make bolnya dia enggak Bang Ali, dia cuma sekedar gitu doang, dia hisap kita keluar dia merasa puas gitu katanya sih, katanya teman-teman saya yang pas ngelihat saya udah pas sampai pagi naik udah cupangan semua itu. Tapi dari setelah kejadian itu gak dikasih uang sama sekali? Udah apa ya, udah nggak, saya jadi sama dia saya di luar aja Bang Ali. Pokoknya saya jadi biasanya setiap pelabuhan besar itu kan saya kasih uang saku nih. Itu kalau nggak salah besarannya 2,5 Bang Ali. Setiap kita sandar di pelabuhan besar kita udah dapat uang 2,5 kita buat jalan-jalan, buat jajan di luar gitu Bang Ali. Nah pas semenjak itu Welly udah nggak ngasih ke saya dan saya juga udah nggak mau lagi berinteraksi sama Willy ini Bang Ali. Pokoknya saya ngarepin gue selesai ini udah gue stop, gue nerima gaji pokok gue udah gue nggak mau lanjut gitu niat saya tadinya Bang Ali. Tadi pas udah sampai Jayapura kembali lagi ke Jakarta kan kita istirahat tuh Bang Ali. Nah istirahat nanti kita naik lagi gitu. Kalau saya kan dikontrak di sini 3 trip Bang Ali. 3 trip itu Jakarta Papua Jayapura, Jakarta lagi. Nanti kita naik lagi tuh. Jakarta, Papua, Jakarta lagi 3 kali. Nah setelah 3 kali kita baru bisa izin. Izin istirahat dulu. Istirahatnya seminggu atau 2 minggu. Nanti kalau mau lanjut kontak pihak kantor lagi. Pas saya mau lanjut nih gitu Bang Ali. Mungkin hampir sama kayak di kapal pesiar ya, nggak beda jauh cuma ya. Lokalnya. Gitu. Jadi di restorannya, kafenya juga banyak kali. Nah saya sempat dibantu sama ini ada anak band, dia ngisi band di sana Mali. Itu orang Jakarta Bang Ali. Saya karena saya jadi nggak tinggal di restoran, saya tinggal di kamar dia Bang Ali. Ditampung sama dia karena saya sama perantau sama Jakarta, saya tinggal di kamar dia. Saya ceritain sama dia. Kata dia pokoknya sama seperti mereka rantau di Jakarta mati dia udah nekat sama kita juga seperti itu katanya gitu, nggak usah takut atau anak band gitu. Saya tinggal sama dia udah malah sampai saya dibuang itu saya tinggal di yang anak band itu. Mungkin kalau dia tahu mungkin karena dia mungkin udah lama dia mungkin punya channel kali
petugas saya ketolong karena saya nggak ketemu sama dianya aja tuh. Pas hari terakhir saya itu saya dibuang, saya nggak ketemu sama dia. Gitu. Jadi saya dibuang sore itu saya dibuang. Kayak dibikin udah loh ya kan. Gitu kalau memang kalau nggak ada ini penolong ini apa nenek Bang Ali, saya nggak bisa. Kan awalnya saya itu uang saya langsung ke warung karena saya nggak tahan haus, saya ke warung ketemu mahasiswa Papua itu. Berarti ini si nenek ini ngelihat kejadian awalnya itu yang Bang Aden ini dibuang. Kayak sih kalau ngeliat kan kalau alasan dia ngelempar uang itu dia saya kenapa? Juga sama nenek itu saya juga nggak kenal Bang Ali. Oh. Itu mungkin karena namanya feeling nenek atau memang udah ditunjuk sama Allah udah ini kali Bang Ali. Saya juga enggak, saya cuma nenek saya nggak kenal dan dia juga tahu saya kelimpungan saya dibuang juga dia belum tentu tahu. Iya kan, kenapa dia tiba-tiba dia ngelemparin buntelan kertas sobekan kertas diisi uang sama dia. Saya juga bingung. Sampai sekarang saya masih itu siapa gitu, kok bisa tahu. Sedangkan kalau posisi kita dipukulin, kan dia posisinya di atas sini, tangga kan gitu Bang Ali. Iya kan, nggak mungkin dia ngeliat kita naik tangga kita dipukulin kan nggak tahu. Apalagi saya dari pas isinya begini-begini kalau di nggak mungkin Bang Ali kan. Kenapa tiba-tiba di kerumunan orang di berjajaran pinggiran kapal itu orang pada begini ke sana saudaranya kan itu nenek ada tengah-tengah karena saya sih sempat sujud Bang Ali, saya sujud, saya nangis. Ya Allah, tolong aku ya Allah gitu kan. Tolong hambamu ya Allah gitu. Itu tiba-tiba pas saya ke atas itu saya ngeliat tuh nenek itu kan ngelempar Bang Ali. Semana sih tenaga nenek Bang Ali. Itu saya paling atas yang lagi itu Bang Ali yang kayak baling-baling gitu. Kayak pencakar gitu. Itu udah mentok. Saya paling atas tuh restoran saya. Itu nenek lempar kertas, buntelan kertas isi uang. Kalau nggak ada itu saya nggak nyampe di Jakarta. Nah selanjutnya setelah dari kejadian ini kan Bang Aden kembali lagi ke Jakarta. Itu libur dulu nih untuk kerjanya. Iya, libur. Berarti itu baru-baru memang benar baru lulus. Iya. Sekolah ya. Baru sekolah saya sempat kerja di restoran Eropa Bang Ali, gulung tikar. Nggak nyampe setahun udah gulung tikar di daerah Blok M Plaza. Nah dari situ baru saya ada sambil ini saya markir. Mari ketemu lah nih sama yang punya restoran di KM Ciremai ini Bang Ali. Tuh, kerja di kapal. Rasa bangga kan ada Bang Ali. Ya kan kerja di kapal. Berarti ini nih modelnya kayak kapal swasta gitu ya? KM Ciremai bukan punya pemerintah Bang Ali. Swasta. KM Ciremai. Dia Pelni bukan? Pelni. Oh Pelni. Oh oke. Ya Pelni emang kapal-kapal untuk penyeberangan ke daerah-daerah tengah sama timur ya. Timur. Oke. Belum pernah ngerasain sih ya, cuma pengen lah nanti sekali-sekali nyobain. Cuma sekali itu doang sampai sekarang. Kapal Pelni ada. Pelni. Tapi katanya kalau di Pelni itu kalau untuk penumpang kayak makanan apa-apa gitu dia dapat 3 kali sehari gitu ya. Jadi itu kafe itu kan buat orang yang ini apa ngelancong aja kan, kita kan live musik juga Bang Ali. Gitu live musik kan itu dia minum kayak kafe gitu Bang Ali. Oh kayak kafe pada umumnya gitu ya. Jadi bisa ada jualan minuman alkoholnya juga. Iya rokok gitu doang. Oke, dan banyak. Itu sekali-sekalinya Bang Aden minum dan mabok berat dan langsung dipakai. Enggak ya, enggak sempat dipakai. Enggak sempat dipakai. Cuma dikocokin. Oke, Bang Aden, terima kasih buat waktunya. Mungkin terakhir Bang Aden ada yang mau disampaikan lagi nggak ke teman-teman di rumah? Selain yang dikocokin tadi, mungkin yang lain ada lagi yang mau disampaikan. Cukup ya. Cukup Bang Ali. Oke, kalau gitu kita akhiri Bang ya. Oke, teman-teman, itulah tadi obrolan saya bareng Bang Aden yang hampir menjadi korban apa? Ebol ya.
Pencabulan. Jangan lupa untuk selalu support channel YouTube Ale Jejak Backpacker dan channel Oke. Jangan lupa untuk selalu support channel YouTube Ale Jejak Backpacker dan channel YouTube Jejak Backpacker. Buat teman-teman juga yang punya pengalaman menarik dan ingin bercerita langsung di studio Jejak Backpacker, teman-teman dapat menghubungi admin melalui nomor WhatsApp di 0858 47683. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Oke, warahmatullahi Bang Ebo. wabarakatuh. Terima kasih. Bang Ebo. Bang Aden, terima kasih buat waktunya. Sama-sama, Ali. Ya. Sampai jumpa.